orang-orang separatis kemudian berpihak kepada Rusia, lalu Rusia mengklaim negara itu, akhirnya PBB pun angkat bicara, saudara. Nah, ini bisa mengakibatkan kalau saya bilang masuk di dalam peperangan dunia ketiga, saudara. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor HI. Doa dan harapan saya saudara dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus di situasi yang sulit saat ini. Amin. Saudara, seperti pada judul yang Anda lihat, tanda kedatangan Yesus Kristus, tanda akhir zaman. Ya, kita akan melihat saudara, tapi sebelumnya itu saudara bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya, bahkan share, dan Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video di YouTube. Terima kasih saudaraku. Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 7 dan 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya ini barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa menjelang kedatangan Yesus Kristus, tanda-tanda akhir zaman, itu akan terjadi peperangan di mana-mana. Kemudian bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, lalu akan ada kelaparan dan akan ada gempa bumi terjadi di mana-mana. Ya. Nah, ini gempa bumi sudah kita lihat di mana-mana, saudara. Ya, gempa bumi. Ini lalu Alkitab mengatakan bahwa ini adalah baru permulaan zaman baru. Apakah zaman baru itu? Ya, apakah kedatangan Yesus Kristus? Atau yang sekarang di depan mata kita yaitu metaverse, di mana kita masuk di dalam dunia baru, dimensi yang baru. Ya, saudara bisa menyimpulkan sendiri dan bisa merenungkan dan memikirkan. Nah, saudara, kalau kita lihat yang terjadi sekarang, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, ini didasari adanya kedaulatan negara di daerah di Ukraina, saudara. Atau kalau saya bilang terkesan, Rusia ini memaksakan untuk mengambil kedaulatan, yaitu di namanya Donetsk dan Luhansk, ya, yang menyebabkan Ukraina juga tidak terima. Di samping itu, Rusia tidak mengizinkan Ukraina untuk masuk bergabung dalam organisasi yaitu NATO. Ya, apa itu NATO, saudara? Ya, jadi NATO adalah merupakan organisasi regional yang menitikberatkan perhatian dalam bidang pertahanan negara-negara Atlantik Utara atau organisasi internasional untuk keamanan bersama. NATO didirikan akibat meluasnya pengaruh Uni Soviet yang tergabung dalam Pakta Warsawa. Ya. Jadi tujuan NATO ini adalah menyelesaikan sengketa dengan tujuan diplomasi, saudara. Ketika ada masalah-masalah, maka kalau saya bilang NATO ini adalah suatu organisasi yang memang menginginkan kedamaian, ya. Nah, Ukraina ingin bergabung ke sana, tetapi Ukraina dianggap Rusia ingin memberontak dari Rusia. Itu sebabnya ada wilayah yang ada di Ukraina yang diklaim oleh Rusia itu sebagai yang diambil, ya, dari Ukraina. Orang-orang separatis kemudian berpihak kepada Rusia, lalu Rusia mengklaim negara itu, akhirnya PBB pun angkat bicara, saudara. Nah, ini bisa mengakibatkan kalau saya bilang masuk di dalam peperangan dunia ketiga, saudara. Ya, karena di mana Rusia juga adalah orang yang memang mempertahankan harga diri. Kita lihat dari karakter pemimpinnya, ya. Kalau kita baca latar belakangnya, saudara. Nah, itu sebabnya kalau saya bilang bahwa ini bisa salah sedikit maka perang dunia ketiga ada di depan kita. Kalau kita sinkronkan dengan Alkitab, memang hal itu akan terjadi, saudara. Ya. Kita lihat antara Cina dengan Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan, saudara. Di sana terjadi perselisihan dan salah sedikit akan menjadi perang yang sangat luar biasa. Apalagi kalau sudah melibatkan PBB Amerika Serikat
Nah, yang tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan Rusia, karena PBB sudah angkat bicara, saudara, ini bisa menyebabkan perang dunia ketiga ada di depan kita, saudara. Nah, dan Alkitab mengatakan bahwa bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Lalu kemudian akan ada kelaparan, saudara. Kelaparan ini disebabkan karena adanya krisis, terjadi perang, bahkan pandemi yang barusan terjadi. Saudara, kita harus perlu tahu bahwa setiap perubahan zaman, dari perubahan zaman purbakala ke masuk zaman pertengahan, ya, itu ditandai dengan adanya dorongan wabah. Dan kita masuk, apakah kita sekarang ini masuk di dalam zaman yang baru, saudara? Nah, kita beberapa tahun yang lalu, pandemi melanda seluruh dunia. Lalu biasanya ketika ada pandemi, ini mendorong untuk masuk di dalam zaman yang baru. Akan adanya perubahan-perubahan. Itu sebabnya, saudara, kalau kita lihat sekarang, sudah mulai muncul, bahkan dari Google, Microsoft, Apple, juga mendorong untuk kita masuk di dalam dunia metaverse, yaitu masuk di dalam dunia dimensi baru, saudara. Ya, mungkin kita berkata bahwa wah, itu masih lama, kita belum mengerti, ada yang sebagian orang belum mengerti. Tetapi sebenarnya zaman baru, kalau saya mau mengatakan bahwa zaman baru ada di depan mata kita, saudara, yaitu dunia metaverse. Apakah ini yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru? Lah, saudara bisa menyimpulkan sendiri. Saya tidak bisa memberikan satu pernyataan bahwa metaverse itu adalah yang sudah dimaksudkan firman Tuhan adalah zaman baru, tetapi kita bisa melihat semuanya. Dan kita kaitkan dengan kondisi yang terjadi sekarang. Nah, kemudian gempa bumi sudah terjadi di mana-mana, saudara. Kita lihat seperti, bahkan sekarang ya, masih kadang-kadang ada beberapa wilayah yang saya lihat di Facebook terjadi gempa bumi. Kemarin di Palu, itu gempa yang dahsyat. Nah, firman Tuhan memberikan peringatan kepada kita bahwa ini adalah awal penderitaan untuk menjelang zaman baru. Zaman baru, apakah itu kedatangan Yesus Kristus? Apakah itu kita masuk dalam metaverse, dunia metaverse, yaitu 3G, yang dimana kita bisa menggunakan atau masuk di dalam, kalau sekarang kan 4G, 5G, dan dalam dunia metaverse itu didukung oleh 5G, saudara. Nah, saudara bisa menyimpulkan sendiri, tetapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen kehilangan prestis, wibawa kita, karena kita tidak mengerti kondisi ini, saudara. Itu sebabnya pada zaman dulu kekristenan kehilangan keeleganannya, wibawanya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti kondisi-kondisi ini. Saya mau sampaikan kepada saudara yang melihat video-video ini bahwa kita harus mempersiapkan diri. Jangan kita selalu berpikiran konservatif. Saudara, Tuhan Elohim menciptakan kita untuk apa? Untuk menguasai bumi, untuk mengerti. Jangan selalu berpikiran bahwa kita harus hanya hidup sesuai dengan Alkitab, saudara. Iya, memang benar. Tapi saya percaya bahwa ketika kita yang sudah diselamatkan menerima anugerah, Tuhan menghendaki kita masuk di dalam dimensi yang baru bersama Tuhan. Bukan artinya kita di luar dari dimensi-dimensi itu. Kalau berbicara tentang misalnya isu 66, antikris, saudara, itu kita bisa menggunakan hikmat kita. Tetapi intinya, jangan pernah menolak Yesus Kristus dalam hidup. Saya percaya bahwa kita yang percaya, yang menaruh hidup, harapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Jadi karena itu buka pikiran saudara, apa yang terjadi sekarang ini kita sebagai orang-orang Kristen berdoa mengandalkan Tuhan, iya benar. Tetapi juga kita harus berhikmat sebagai orang-orang yang percaya yang telah ditebus. Itu sebabnya di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bahkan orang Israel adalah orang-orang yang cerdas, saudara. Kalau mungkin kita sebagai orang-orang yang hanya sebagai pengikut, bukan pencipta, bukan penemu-penemu inovasi,
kita pun harus membuka diri. Ya, semoga apa yang saya sampaikan kali ini, saudara, firman Tuhan dari Matius 24, minimal bisa membuka pikiran kita tentang perubahan di depan kita. Bagaimana kita anak-anak Tuhan bersikap dan memandang semuanya ini, saudara. Dan jangan lupa lebih di atas semuanya itu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menolak dan menyangkal Yesus dalam hidup. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.